Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh, NIM 119040880 dari kelas 4 CHS. Di sini saya akan membahas sedikit tentang makalah kami, yakni tentang asuransi kredit. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dan hukum asuransi kredit yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, yakni pengertian asuransi kredit. Asuransi kredit di sini yakni proteksi yang diberikan oleh pihak asuransi kepada bank umum atau lembaga pembiayaan atas risiko kegagalan debitur dalam melunasi kredit atau pinjaman yang diberikan oleh bank umum tersebut. Mengenai asuransi kredit di sini tidak disebutkan dalam Undang-Undang RI nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Dalam Peraturan Menteri Keuangan 189 pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa asuransi kredit di sini yakni adalah lini usaha asuransi umum yang memberikan jaminan pemenuhan kewajiban finansial penerimaan kredit apabila penerimaan kredit tersebut tidak mampu memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian kredit tersendiri. Fungsi lembaga asuransi di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama yakni dalam industri asuransi juga dikenal lembaga asuransi kredit yang berfungsi sebagai menanggung risiko gagalnya bayar oleh pemegang kartu kredit. Akan tetapi, asuransi tersebut tidak bersifat wajib, melainkan tergantung pada kebijakannya bank dan persetujuan dari pemegang kartu. Jadi, pemegang kartu tersebut juga harus menyatakan persetujuannya untuk mengikuti asuransi kredit, sebab ada premi yang harus dibayar untuk asuransi kredit ini. Yang kedua, dengan asuransi kredit tersebut, perusahaan asuransi ini membayar ganti rugi pada bank atas ketidakmampuannya atau kegagalan atau tidak terpenuhinya kewajiban debitur. Yang B, pengaturan asuransi kredit menurut Indonesia di dalam hukum Indonesia. Yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Asuransi menurut pasal 246 Undang-Undang Hukum Dagang, yakni pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggungan mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan pergantian kepadanya karena ada kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan untuk mungkin dideritanya akibat dari suatu event. Salah satu unsur yang penting dalam peristiwa asuransi ini terdapat dalam pasal 246 UUHD, yakni ganti kerugian. Unsur tersebut hanya menunjukkan bahwa kepada asuransi kerugian yang objeknya adalah harta kekayaan, asuransi jiwa tidak termasuk dalam rumusan pasal 240 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, karena jiwa manusianya itu bukanlah harta kekayaannya. Dengan demikian, maka disimpulkan bahwa ketentuan pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang hanya mencakup bidang asuransi kerugian, tidak termasuk ke dalam hukum asuransi jiwa. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 124 PMK tahun 2008 tentang penyelenggaraan lini usaha asuransi kredit dan stewardship. Masalah asuransi kredit di sini yakni lebih spesifik diatur dalam pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 124 tahun 2008 tentang penyelenggaraan lini usaha asuransi dan stewardship. Yang dimaksud asuransi kredit di sini yakni adalah lini usaha asuransi umum yang memberikan jaminan dan pemenuhan kewajiban finansial penerimaan kredit apabila penerimaan kredit itu tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tria Rizky Aprilia akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Muhammad Soleh mengenai manfaat
manfaat dari asuransi kredit. Jadi adapun manfaat dari asuransi kredit di sini dapat dijelaskan pada makalah saya. Terdapat 3 poin yang dimana 3 manfaat itu termasuk pertanggungan yang didapatkan debitur, yaitu yang pertama adalah pembayaran sisa kredit atau pinjaman tanpa tunggakan. Lalu yang kedua, pembayaran bunga atau pembayaran sisa kredit atau pinjaman ditambah tunggakan. Lalu yang ketiga di sini ada pembayaran bunga maksimal 3 bulan pembayaran sebagai kredit atau pinjaman awal atau full limit. Lalu selanjutnya ada juga mengenai jenis asuransi kredit. Jenis proteksi kredit dibedakan atas risiko yang dilindungi oleh jenis proteksi ini. Di Indonesia tersedia dalam 2 pilihan paling umum, yaitu ada 2. Yang pertama asuransi kredit dan asuransi kredit PHK. Asuransi kredit di sini merupakan jenis asuransi yang paling umum untuk risiko gagal bayar. Produk ini memberikan pertanggungan apabila tertanggung meninggal dunia atau cacat. Lalu yang kedua yaitu asuransi kredit PHK. Sesuai dengan namanya, produk asuransi ini memberikan jaminan pertanggungjawaban apabila tertanggung mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK, sehingga tidak bisa melanjutkan kewajiban untuk melunasi utang pada bank. Resiko yang dijamin dan nggak dijamin, resiko yang dijamin dan yang tidak dijamin. Asuransi kredit menjamin resiko yang timbul karena yang pertama, debitur tidak melunasi kredit saat sudah jatuh tempo dengan ketentuan usaha debitur sudah tidak berjalan lagi. Lalu yang kedua, debitur dinyatakan dalam keadaan bangkrut. Yang ketiga, debitur dinyatakan valid oleh pengadilan negeri yang berwenang. Lalu yang keempat, debitur dikenakan likuidasi berdasarkan keputusan pengadilan yang berwenang. Lalu yang debitur bukan badan hukum yang ditempatkan di bawah pengampunan. Yang selanjutnya, debitur melarikan diri, menghilang, atau tidak lagi diketahui keberadaannya. Lalu yang terakhir, terjadi penarikan kembali kredit sebelum jangka waktu kredit berakhir. Jadi di sini ada juga pembahasan mengenai penarikan yang harus memenuhi salah satu dari kriteria yang adapun kriterianya adalah ada yang dimaksud dengan untuk mencegah atau mengurangi kerugian yang lebih besar bila kredit tersebut dilanjutkan. Risiko yang termasuk pengecualian asuransi kredit itu tidak menjamin risiko yang timbul besar. Ada beberapa. Yang pertama, reaksi nuklir. Terus reaksi nuklir radioaktif, radiasi, dan reaksi inti atom yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi dan mengakibatkan kegagalan usaha debitur tersebut tanpa memandang proses dan lokasi terjadinya. Lalu yang kedua, kerugian debitur disebabkan risiko-risiko yang wajib ditutupkan penanggung dalam asuransi kerugian dengan nilai penuh atau minimal sama dengan pokok utangnya. Lalu yang ketiga, tindakan hukum yang dilakukan pemerintah terhadap debitur yang secara langsung ataupun tidak langsung memengaruhi dan mengakibatkan debitur tidak mampu melunasi utangnya. Yang keempat, risiko politik yang secara langsung ataupun tidak langsung. Yang kelima, kelainan atau kesalahan yang dilakukan oleh bank atau lembaga pembiayaan. Yang terakhir di sini ada bencana alam. Lalu di sini saya akan memaparkan mengenai asuransi kredit ekspor yang ada di Indonesia. Asuransi kredit ekspor adalah jenis asuransi yang memberikan ganti rugi kepada eksportir terhadap kemungkinan risiko kerugian akibat tidak menerima pelunasan pembayaran dari importir atau bank pembuka atau letter of credit yang disebabkan oleh risiko komersial dan atau risiko politik. Jadi jenis-jenis kredit yang dapat memperoleh pertanggungan itu ada 5.
Yang pertama, kredit modal kerja ekspor, lalu resiko yang tertanggung, lalu besarnya ganti rugi, lalu hak menuntut ganti rugi. Jadi di sini juga ada mengenai manfaat kredit ekspor. Di dalam manfaat ini terdapat dua manfaat ya, yang bagi eksportir dan juga bank. Kalau bagi eksportir itu yang pertama, memberikan perasaan aman kepada eksportir dalam menghadapi resiko ekspornya, serta meningkatkan keberanian untuk menembus pasar ekspor yang baru dengan biaya premi yang sangat ringan. Lalu yang kedua, eksportir dapat menawarkan atau memenuhi keinginan importir untuk menggunakan cara pembayaran term of payment dengan cara pembayaran yang lunak atau non-LC, namun relatif memiliki tingkat risiko yang terjadi gagal bayar atau default payment lebih tinggi seperti dokumen atau DA, dokumen Agnes Payment dan open account. Lalu yang ketiga, eksportir dapat memenuhi permintaan pasar yang berasal dari importir, terutama yang berada di non-traditional market. Lalu yang keempat, eksportir dapat menggunakan asuransi kredit ekspor dalam rangka memperoleh pembiayaan diskontorisal ekspor, yang dimana asuransi kredit ekspor merupakan jaminan tambahan kepada bank. Lalu kalau manfaat bagi bank itu ada dua, yaitu memudahkan perbankan memberikan pembiayaan ekspor pasca pengapalan. Lalu yang kedua, bank yang memperoleh surat pelimpahan hak ganti rugi dari eksportir akan memperoleh manfaat dalam bentuk adanya nilai tambah terhadap vessel ekspor yang didiskon oleh bank, di mana telah diasuransikan risiko pembayaran dari importir oleh perusahaan asuransi. Jadi itulah merupakan penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.